إليك أخي النصح فاستمعه، فإن الدين يأمر بالنظافة، وجانب سيء الأخل قطعا، فإنك إن فعلت لك الطرافة. الحمد لله الذي أنبت في الأرض من الخيرات زادا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث للخلق إرشادا، وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والسداد. أما بعد. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, a'zamallahu lakumul ajra wal aman wa awdaha bikum tariqal ihsan. Amin. Sahabat Habibi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah dunia hari ini. Langit tak halang lagi meneteskan rahmat, tapi juga isyarat. Bumi tak lagi hanya merampaskan karpet hijau, tapi juga tangisan pilu yang penuh parau. Belum lama ini, Aceh dan Sumatera berselimut duka. Air meluap melampaui batasnya. Tanah longsor menelan apa yang ada di atasnya. Rumah-rumah rata. Bahkan beberapa desa hilang dari peta. Ini bukan sekedar bencana. Ini adalah teguran dari sang pemberi rencana. Maka sudah saatnya kita gaungkan jihad. Bukan dengan pedang yang terhunus, tapi green jihad. Satu perjuangan yang tulus untuk kembali merawat bumi yang kian haus. Setidaknya ada 3 pijakan iman yang harus kita gaungkan kembali di muka bumi. Pijakan yang pertama, kita adalah khalifah, bukan penjara. Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Dalam tafsir Ibn Katsir, khalifah berarti generasi yang datang silih berganti. Qauman yakhlufu ba'duhum ba'da, qarnan ba'da qarnin wa jilan ba'da jil. Sedangkan dalam versi yang lain, khalifah bisa diartikan wakil Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan minni yakhlufuni fil hukmi bainal khalqi. Maka kita diamanahkan untuk merawat, bukan berbuat jahat. Oleh karena itu, kita di dunia bukan sekedar singgah untuk mengambil yang ada, tapi juga menjaga amanah untuk kemudian mewariskan bumi kepada generasi setelahnya. Adapun pijakan yang kedua, merusak alam itu dosa, bukan sekedar salah. Quran surah Al-A'raf ayat 56 Allah katakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan rusakkan bumi, kata Allah. Lalu bagaimana dengan hutan yang dibabat dengan habis-habisan? Hewan-hewan dimatikan, tumbuhan ditumbangkan, hingga pada akhirnya manusia ikut dikorbankan. Lalu ketika datang musibah, mereka dengan tenang berkata, ini adalah ujian. Oh tidak Tuhan, ini adalah ulah tangan-tangan yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban. Kaidah fikih mengatakan, ad-dararu yuzal. Setiap yang bahaya harus dihapuskan. Oleh karenanya, jika ada pohon yang ditumbangkan tanpa hak, saat ada sungai yang hitam karena limbah yang sesak, ini bukan sekedar isu lingkungan, tapi pengkhianatan terhadap iman yang harus ditindaklanjutkan. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 86 tahun 2023 menegaskan bahwa menjaga iklim adalah kewajiban agama, sedangkan merusaknya adalah nestapa bagi jiwa. Semoga Allah jaga bumi kita, amin. Adapun langkah atau prinsip yang ketiga adalah
menjaga lingkungan dan alam adalah sedekah jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa setiap benih yang kita tanam, setiap pohon yang kita rawat, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau teduhnya melindungi manusia, maka kelak akan menjadi pahala hingga akhirat tiba. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yaghrasu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan, "Wa fil hadithi fadluz zar'i wal gharthi wal haddu ala imaratul ard." Hadis ini mengandung perintah untuk kita memakmurkan bumi. Sahabat Habibi, maka mulai dari sini, mari kita sadari bahwa ketika kita menanam pohon, itu adalah sebagai bukti kelak di akhirat nanti bahwa kita sudah menjaga amanah sebelum pulang ke pangkuan ilahi. Ballaghna al-ma'na wal hidayatu min rabbina. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi, Aceh. Ya, mendapatkan 4 standing ovation kembali. Dan perlu diingat ini standing ovation bukan yang pertama, tapi di penampilan-penampilan sebelumnya juga Habibi sudah mendapatkan standing ovation dari Dewan Juri.